Kemudian kita masuk ke meminimasi sifat yang tidak diinginkan dari base oil. Yang pertama yaitu untuk menurunkan titik tuang dari si oli. Nah, apa sih titik tuang itu? Nah, jadi seperti ini. Jadi misalnya suatu oli memiliki titik tuang 10 derajat Celcius. Nah, ketika di lingkungan kerja si engine tersebut ternyata 5 derajat Celcius, maka oli tidak bisa mengalir ke sistem oli ya. Nah, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas kembali mengenai pelumas. Di pasaran saat ini kita diperkenalkan dengan beberapa jenis pelumas. Untuk oli mesin sendiri diperkenalkan ada yang diberi nama oli mineral, kemudian oli sintetik, dan kemudian oli semi sintetik. Nah, kira-kira apa yang mendasari pemberian nama tersebut? Daripada kita bertanya-tanya, mending langsung kita bahas alasan penyebutan oli-oli tersebut. Kita awali pembahasan ini dengan membahas komposisi pelumas secara umum. Pelumas secara umum memiliki komposisi yaitu base oil atau minyak dasar ditambahkan dengan aditif atau zat tambahan. Base oil sendiri merupakan dasar kita untuk menentukan atau dasar pabrikan atau produsen oli menentukan atau membagi oli-oli tersebut ke dalam jenis oli mineralkah atau oli full sintetikah atau oli semi sintetis. Nah, base oil sendiri untuk oli mineral merupakan oli dengan base oil menggunakan olahan dari minyak bumi. Saat melakukan pertambangan, minyak bumi dibagi ke beberapa fraksi. Fraksi yang paling tinggi yaitu gas alam, kemudian jet fuel untuk bahan bakar mesin jet, kemudian di bawahnya lagi ada bensin, kemudian di bawahnya lagi ada minyak tanah, di bawahnya lagi ada solar atau untuk fuel diesel, dan di bawahnya lagi ada base oil untuk bahan bakar dari oli atau pelumas, dan di bawahnya lagi ada fraksi untuk aspal, yaitu fraksi paling bawah. Nah, untuk base oil mineral menggunakan langsung dari pengolahan minyak bumi. Kemudian selanjutnya kita masuk ke fuel untuk full sintetis dari oli yang dinamakan full sintetis. Oli full sintetis menggunakan oli hasil pengolahan kimia atau serangkaian reaksi kimia dari base oil yang tadi, hasil olahan minyak bumi. Kemudian diproses kembali melalui proses yang panjang dan kompleks sehingga didapatlah base oil untuk oli sintetis dengan sifat, karakter maupun struktur yang bisa diketahui. Kemudian lanjut untuk oli yang diberi nama semi sintetis merupakan oli dengan komposisi biasanya itu campuran antara oli mineral dengan oli full sintetik dengan pembagian pada umumnya yaitu 70% oli mineral, kemudian 30% oli sintetik atau base oil untuk 70% oli mineral, 30% oli full sintetik. Nah, jika di ranking yaitu yang paling tinggi yaitu oli full sintetik, yang di bawahnya ada semi sintetik dan di bawahnya lagi ada oli mineral. Dengan harga pun seperti itu juga. Jadi oli full sintetik ini lebih mahal dibandingkan dengan oli semi sintetik maupun oli mineral.
Harga yang mahal tersebut juga diimbangi dengan perlindungan yang diberikan oleh oli tersebut terhadap mesin yang kita miliki. Jadi perlindungannya itu lebih bagus oli full sintetis dibandingkan dengan oli mineral. Kemudian yang jadi pertanyaan, bahannya sama misalnya untuk produsen A, B, C, bahannya sama, kemudian cara pengolahannya sama. Kenapa harganya bisa berbeda-beda atau kualitasnya berbeda-beda? Jadi bisa kita analogikan seperti misalnya produsen A, produsen B, C memproduksi roti, misalnya komposisinya sekian sama. Tetapi ternyata si produsen A bahan dasarnya itu grade-nya lebih bagus mungkin dibandingkan produsen B. Kemudian cara pengolahan A lebih bagus dibandingkan pengolahan B. Maka didapat juga kualitas roti yang lebih unggul. Nah, begitu juga dengan oli. Oli seperti itu juga. Kemudian kita masuk ke zat aditif atau bahan tambahan yang dimasukkan ke dalam oli. Kemarin kita telah membahas bahwa zat aditif ini memiliki 3 fungsi. Fungsi yang pertama yaitu untuk meningkatkan kerja dari base oil. Kemudian yang kedua untuk meminimasi sifat-sifat yang tidak diinginkan dari base oil. Dan yang ketiga yaitu untuk memberi sifat baru pada base oil. Nah, pada kesempatan ini kita coba akan membahas lebih dalam lagi. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kerja dari base oil. Kerja yang mana yang dimaksud? Yang pertama yaitu antioksidan. Jadi fungsi zat aditif yang pertama yaitu meningkatkan daya tahan dari base oil terhadap oksidasi yang terjadi selama pemakaian oli tersebut. Jadi oli atau base oilnya diberi sifat antioksidan. Kemudian yang kedua, base oil diberikan yang namanya anti-corrosion atau anti-korosi sehingga lebih tahan melindungi komponen yang dilumasi. Dan yang ketiga adalah yaitu agen anti berbuih atau anti-foam agent. Jadi si base oil tadi diberikan yang namanya anti berbuih atau anti berbusa. Buih atau busa ini dari mana sih? Nah, kita kembali lagi ke kerja dari oli. Oli melumasi bagian dalam engine. Di situ seperti diaduk. Nah, ketika proses seperti diaduk tersebut, maka akan menimbulkan yang namanya busa. Busa itu merupakan udara dan cairan yang bergabung. Ketika oli sudah berbusa, maka bisa diindikasikan bahwa telah terjadi penguapan pada oli tersebut. Nah, oli yang baik seperti apa? Oli yang baik itu adalah oli dengan busa yang sedikit dan cepat hilang busanya. Nah, seperti itu. Kemudian sifat yang selanjutnya yaitu sifat demulsifying agent atau pemecah emulsi. Nah, ketika ada air atau yang masuk ke dalam sistem pelumasan, maka tugasnya si aditif tadi yaitu untuk memecah emulsi atau ikatan yang kuat antara minyak dengan air sehingga tidak memiliki untuk memecah ikatan tersebut sehingga air tidak terkandung dalam pelumas. Kemudian kita masuk ke meminimasi sifat yang tidak diinginkan dari base oil. Yang pertama yaitu untuk menurunkan titik tuang dari si oli. Nah, apa sih titik tuang itu? Nah, jadi seperti ini. Jadi misalnya suatu oli memiliki titik tuang 10 derajat Celcius. Nah, ketika di lingkungan kerja si engine tersebut ternyata 5 derajat Celcius, maka oli tidak bisa mengalir ke sistem oli ya. Nah, seperti itu. Jadi fungsi dari zat aditif ini menurunkan titik tuang tersebut agar oli dapat bekerja meskipun dia di bawah suhu yang lingkungan tersebut sehingga dia tetap bekerja sebagaimana mestinya. Kemudian yang kedua yaitu untuk memperbaiki yang namanya viskositas indeks. Apalagi itu viskositas indeks. Nah, viskositas indeks adalah seperti ini. Jadi misalnya semakin tinggi viskositas indeksnya, maka semakin tahan oli tersebut kekentalannya terhadap temperatur kerjanya. Artinya oli akan lebih tahan atau kekentalan oli akan bertahan di rank temperatur kerja dari si engine yang dilumasi tersebut. Kemudian kita masuk ke memberi sifat
baru pada base oil. Sifat baru yang pertama yaitu extreme pressure. Jadi base oil yang diberi aditif akan lebih tahan terhadap tekanan yang ekstrim atau tekanan kerja yang ekstrim. Yang kedua yaitu sifat deterjen. Itu sifat pembersih, yaitu base oil akan menetralkan zat asam maupun kotoran-kotoran yang terbentuk dari hasil kerja dari si engine misalnya. Jadi dia akan membersihkan zat asam dari hasil pembakaran maupun kotoran-kotoran yang ada pada pelumas tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu metal deaktivator. Jadi fungsi oli yang zat aditif yang ketiga ini yaitu gini. Jadi misalnya dari hasil pekerjaan atau dari hasil kerja dari si engine menghasilkan gram-gram yang akan mengkatalis atau mempercepat oksidasi dari oli, maka fungsi dari zat aditif ini yaitu untuk menahan agar tidak terjadi proses oksidasi dari gram-gram yang terbentuk selama kerja dari si engine. Kemudian yang selanjutnya yaitu thickness agent atau agen pelekat. Nah, ini yang saat ini mungkin ada beberapa produsen yang mereka mengklaim bahwa oli mereka itu ketika dihidupkan olinya akan langsung bekerja. Nah, itu juga termasuk dari fungsi dari zat aditif yaitu untuk melekatkan oli tersebut ke bagian-bagian terkecil dari engine agar tidak cepat luruh ketika engine berhenti lama. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu sedikit pembahasan kita pada kesempatan ini. Terima kasih telah menyaksikan. Tetap jaga kesehatan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.